Oke. Mari kita lihat ini ya. Tuhan telah menunjukkan saya bahwa pekabaran malaikat ketiga, ini lagi malaikat ketiga. Kita tahu semenjak 844 itu kan pekabaran malaikat, dispensasi malaikat ketiga kan, kemarin kita belajar Mama Selisa. Dan waktu malaikat ketiga udah nggak ada ujian waktu, betul Mama Selisa? Itu yang kita belajar kemarin kan? Gimana itu? Betul? Iya, Mice. Dan itu akan dikabarkan kepada anak-anak Tuhan yang sedang dicerai-beraikan. Dan pekabaran malaikat ketiga itu, ini ya, ini. The third angel, ini nggak boleh bergantung dengan apa? Time. Jadi dalam dispensasi malaikat ketiga, apakah time no longer benar-benar? Benar. Nah, Mem Onsi bisa lihat ya, Mem? Lalu, saya melihat beberapa memperoleh sesuatu kegembiraan yang palsu. Nih. Kenapa bisa dapat kegembiraan yang palsu? Karena mengajarkan tentang waktu di pekabaran malaikat ketiga. Jadi mereka bilang false excitement-nya ini adalah bagaimana orang-orang bisa, false excitement-nya itu begini. Oh, pekabaran kita ini akan dipercaya orang kalau waktu kita benar. Metode belajar kita akan diperkuat kalau kita kabarkan waktu dan itu benar. Bisa, saudara-saudara? Yang mereka bilang ya. Oh, iya. Betul kan, Mem? Jadi mereka bilang, kita kabarkan waktu aja. Supaya nanti kalau waktu ini benar-benar tergenapi, nanti banyak yang percaya sama pekabaran kita. Ini dia. Ya, itu. Dispensasi malaikat ketiga itu. Jadi pekabaran malaikat ketiga itu tidak ada lagi hitungan waktu. Jadi dispensasi itu jangka waktu. Iya, Mem? Jadi, kalaupun orang dengar begitu, orang kan harus buktikan berdasarkan ketika. Walaupun itu terjadi, orang nggak bisa percaya karena itu betul. False excitement. Sesuatu yang wow gitu kan. Bisa ya dapat tanggal, tetapi itu karena dari waktu. Harusnya excitement-nya karena udah tinggalkan dosa, Mem. Bukan karena waktu. Itu yang harusnya terjadi. Ya. Nah, lalu dikatakan betul, kalau excitement ya. Itu yang pekabar. Oh ya, pekabarnya juga false betul. Iya. Bahasa Inggris ya, mantap ya. Tetapi malaikat ketiga itu lebih kuat daripada waktu. Ini ya, betul? Jadi malaikat ketiga itu nggak perlu ada waktu pun stronger dia bilang, oke? Kalau dibilang, saya lihat malaikat ketiga ini bisa berdiri dengan fondasinya sendiri. Ya. Dan nggak perlu waktu untuk memperkuatnya. Apakah karena zaman dahulu pekabaran William Miller, malaikat kedua, malaikat ke-1 ada yang memperkuat, betul? Dan semuanya diperkuat karena ada hubungan dengan waktu, setuju? Malaikat pertama Agustus 11 kan? Malaikat kedua diperkuat dengan ketemu 22 Oktober, betul? Nah, itu dia. Bisa lihat Oma Alim. Dan waktu malaikat ketiga, butuh waktu lagi nggak, Oma? Kenapa, Cik? Kalau waktu malaikat 1 dan 2 kan diperkuat kan, zaman William Miller kan pakai waktu semua kan? Agustus 11 kan, malaikat pertama kan, Oma. Terus malaikat kedua diperkuatnya dengan ketemu 22 Oktober, betul? Iya. Nah, apakah malaikat ketiga perlu waktu lagi? Enggak. Nggak perlu waktu lagi, itu dia. Ya, bisa ya, Oma? Bisa. Lalu dibilang, dan itu akan pergi dengan kuasa yang besar. Dan kalau misalnya sudah selesai pekerjaannya, melakukan pekerjaannya, malah akan dipotong itu
dipersingkat itu waktu. Karena sudah ada yang righteous. Boleh? Jadi kalau waktu lebih dipotong, apakah Oma Alin butuh penentuan waktu, Oma? Enggak. Malah waktunya di cut short, Oma Alin. Betul. Ya, oke. Jadi dari kutipan ini, saudara-saudara harus bisa mendapatkan informasi bahwa 3 AM bisa kuat tanpa dibantu waktu. Boleh? Ya. Terus ini untuk ujiannya nanti. Terus aku jelaskan statement. Ya. Lalu tentang cut short time, boleh? Ini yang perlu di note lah dalam pelajarannya, untuk ujiannya nanti ya. Short time itu tidak lagi menggunakan waktu karena Iya. sudah ada orang righteous. Waktunya malah dipersingkat itu. Menunjukkan Bukan tidak lagi menggunakan waktu. Kalau tidak menggunakan waktu kan sudah dari dulu Oktober toh. Tapi kalau sudah ada righteousness malah dipersingkat waktunya kan. Beda dengan tidak menggunakan waktu. Kalau dipersingkat tuh artinya kayak cepat-cepatlah karena sudah dapat kok 144 gitu loh. Tapi kalau belum ada 144-nya di-delay gitu loh supaya dihasilkan 144. Boleh Tin? Ya, Mem? Kalau yang false excitement, orang-orang yang sama dengan begini, bangga dengan ini, dengan apa yang orang temukan, atau maksudnya apa itu? False excitement ini, iya Mem. Jadi mereka tuh buat orang-orang jadi wah kayak gembira palsu gitu loh. Karena ajarkan waktu. Kabarkan pakai waktu supaya ketika terjadi banyak yang percaya. Bisa ya, Mem? Jadi false excitement tuh karena orang-orang tuh ajarkan waktu. Jadi contohnya di Sonder jadi ajarin tentang waktu, terus Mem Olsya, mantap. Jadi semangatnya itu karena waktu, gitu loh. Tapi pas waktu nggak terjadi semuanya KO kan, Mem? Bisa ya? Ya, orang yang ajarkan waktu. Iya. Oke, mari kita lihat ini ya. Jadi pekabaran untuk diberikan ke dunia apa? 3AM. Nah. Apakah ada koneksi dengan waktu nggak? Tidak. Itu masih di atas benar seperti kan? Sudah baru sayang. Ya kan? Oke, kita kasih Indonesianya lah. Ini Google Translate ya. Jadi tolong dicek sendiri tadi. Mari kita lihat. Nah ini dia. Pekabaran kita mau sedikit-sedikit aja ya. Pekabaran malaikat pertama dan kedua ini diikat dengan malaikat ketiga. Dan kuasa dari pengabaran malaikat pertama dan kedua akan dicurahkan semua, dikonsentrasikan dalam kekuatan pekabaran malaikat ketiga. Jadi apakah tadi dibilang malaikat ketiga akan ada kuasanya sendiri kan, betul? Dan kuasanya sendiri ini karena ada kuasa sendiri kan? Atau karena bisa menguatkan dirinya sendiri lah, kita bilang begitu kan? Nah, waktu
waktu kita baca kutipan selanjutnya, pekabaran untuk dunia malaikat ketiga, dan ditambah yang dari tadi, nggak pakai waktu kan? Nggak ada koneksi waktu. Tetapi malaikat ketiga AM ini ya akan diperkuat karena digabung dengan malaikat keberapa? Ah, mantap. Boleh Om Alin? Om Jeffrey? Om Konyet? Boleh. Boleh ya? Jadi, kalau bisa kuat karena apa? Karena Di apa? di sabung pekabaran malaikat 1-2. Ah, mantap itu ya. Ya. Karena bayangin, kuasa, power proclamation ini. Ini dia. Dari pekabaran malaikat pertama dan kedua, concentrate. Masih, Oma tahu nggak ada sabun concentrate? Kalau rinso concentrate itu apakah memang busanya banyak banget, Om? Iya. Iya, ini. Jadi ini diambil memang kayak tarinya gitu ya. Kuasa dari 1-2 memang digabung sama 3. Mantap. Diperkuat karena power proclamation ini ya yang mau di ini ya. Apakah waktunya atau powernya Om Alin? Powernya. Lalu kita baca Wahyu 14 ayat 11 ayat ini ya, ayat 9 ya. 9, 10, 11 ini ya. Ini kita nggak usah lagi kita baca. Ini kita baca Revelation 14 ayat 9 sampai 11, malaikat ketiga. Lalu kita baca lagi. Sudah. Ini digabungkan Revelation 18 ayat 1 sampai 5. Nah, ini. Bisa saudara-saudara itu aja yang mau ditekankan yang ini aja. Boleh? Ya, terus ini cuma dikutip aja malaikat ketiganya, dan malaikat ketiganya itu salah satunya apakah waktu Revelation 18 ayat 1 sampai 5 malaikat kedua diulang kan Om Alin? Iya. Tapi apakah diulangnya itu di zaman malaikat ketiga, betul? Betul. Lihat ini. I saw angel come down from heaven. Apakah ini sama seperti punya have great power? Ini apakah sama seperti Revelation 10 ayat 1 Om Alin? Iya itu. Apakah ini malaikat 1? Mantap. Lalu, jadi ini malaikat 1 banyak malaikat 1 AM kompensasi malaikat keberapa? Ya putus-putus tadi. Oke. Sekarang gimana Oma bisa? Tidak jelas. Jadi kalau ini kan I saw another angel coming from heaven having great power sama dengan Wahyu 10 ayat 1 kan? Coba kita copy lah. Biar yang lainnya boleh lihat juga. Kalau lupa Wahyu 10 ayat 1. Ya. Nah, ini dia. Ini apakah sama ini? I saw a mighty angel, betul? Sama kan? Bagaimana yang lain? Sama nggak atau beda? Sama. Tapi kalau bedanya ini 1 AM di zaman siapa Mem Olsya? Di zaman Jamil. Mantap. Tetapi kita lihat waktu di ini Wahyu kan? Ini Wahyu waktu di Revelation 18 ayat 1 AM turun di dispensasi malaikat keberapa? Malaikat ketiga. Nah, ini buktinya kan? Betul? Mereka power proclamation-nya bergabung dengan malaikat ketiga. Lalu waktu kita turun lagi, Babylon is fallen, is fallen. Ini apakah malaikat kedua, Mem? Iya. Jadi apakah kembali lagi di Revelation
18 sampai ayat 2 sampai 5 ini 2 AM turun di dispensasi malaikat ketiga. Betul? Memberikan apa? Power proclamation-nya. Power proclamation ini artinya kuasa dalam memproklamasikan pekabaran, betul? Jadi bisa bukti nggak, Mem Olsya dan semuanya bisa lihat nggak bahwa Om Konyet bahwa memang malaikat ketiga ini independen tanpa waktu. Bisa lihat nggak itu? Bisa buktikan nggak dengan kutipan-kutipan ini? Bisa, saudara-saudara? Bagaimana? Om Konyet, Mama Soisa, Brad Alex, bisa? Om Jeffrey? Ya, lagi chat nade. Ya. Ya. Jadi Om Konyet, apakah yang bantu menguatkan waktu atau apa? Yang bantu menguatkan apa? Malaikat 1 dan 2. Mantap. Itu dia kesimpulannya. Siap ya, lanjutnya ya. Jadi, malaikat ketiga ini harus dikabarkan ke dunia, kan? Dan kalau kita baca kutipan yang kemarin, karena harus dikabarkan malaikat ketiga, karena yang jadi tes apa? Hari apa? Sabat. Kita baca berikutnya ya, kutipan berikutnya. Olsya bisa mengerti sejauh ini, Mem? Jadi untuk pekabaran malaikat ketiga itu yang di empower 1-2 itu untuk pekabaran malaikat ketiga. Iya. Maksudnya untuk apa ya? Yang jadi ujian sabat. Bisa ya, Mem? Kalau kita baca selanjutnya ya. Kita dalam bahaya memberikan pesan ini. Pesan ini pekabaran malaikat keberapa? Malaikat ketiga. Dalam cara yang tidak semestinya. Apakah cara tidak semestinya? Salah satunya dengan cara mengajarkan waktu. Iya. Sehingga pekabaran malaikat ketiga ini tidak mengimpress people. Apakah kalau tidak mengimpress people artinya setan ambil impresinya, betul? Untuk bisa siap di mana? Time of trouble. Bisa lihat nggak? Setan sekarang lagi cari apapun caranya supaya kita lalai untuk melihat bahwa kita adalah pekabar malaikat ketiga. Masih ingat nggak yang kemarin Nika punya pertanyaan, saudara-saudara? Kak Chan masih ingat Kak Nika punya pertanyaan? Atau Brother Alex? Yang counter living. Counter living. Ingat. Jadi Alex bilang bahwa kita paling dekat sama hutan lah, supaya kita supaya kita larinya gampang. Apakah kita tujuannya untuk sembunyi, bukan kabarkan malaikat ketiga malah? Betul nggak? Jadi kita mau kabarkan malaikat ketiga, mau dianiaya, betul? Sampai nanti waktunya sudah baru. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal sekarang yang sedang membuat orang jadi enggak fokus dengan apa? Dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi pekabaran malaikat ketiga. Bukan mempersiapkan diri, gimana ya nanti supaya hidup bisa lari di hutan gitu kan? Bagaimana? Kenapa nggak pusing bagaimana nanti mau ajarkan pekabaran malaikat ketiga ke dunia? Nah, itu yang harus dipusingkan. Bisa, saudara-saudara? Jadi jangan kita
membuat diri kita jadi nggak available untuk jadi pekabar malaikat ketiga. Itu dia yang paling penting. Apakah kita mau cari yang kalau kemarin kesaksian Daddy Randy kan, bahwa dia dulu diajarin kan, kalau kita mau counter living memang harus di tempat yang nggak ada sinyal, betul? Supaya kita enggak dilacak, harus punya radio. Ingat nggak itu Kak Chen atau Om Alex, Brother Alex? Itu kan semua. Harus. Tidak boleh pergi. Jadi apakah malah kalau misalnya Daddy Randy sekarang di tempat yang nggak ada sinyal, apakah sekarang bisa kabarkan setiap hari kepada kita semua sekarang? Apakah kita semua sekarang lagi ketakutan karena COVID? Kalau nggak ada pekabaran untuk umat Tuhan. Waduh, kita takut COVID deh. Habis Kan Om Konyet? Jadi bisa lihat nggak? Penting sekali sekarang ini fokusnya apa? Menjadi pekabar malaikat ketiga. Itu saja. Betul nggak? Jadi kalau misalnya kita sekarang pusingkan apa yang akan terjadi nanti, nggak pusing bagaimana kabarkan malaikat ketiga, itu adalah salah satu cara untuk setan ambil impresi kita. Karena kemarin yang ditekankan, take no thought for the tomorrow. Atau jangan pikirkan besok bagaimana. Besok punya kesusahannya sendiri. Bagaimana fokus dengan kesusahan hari ini, dan fokus bagaimana kamu punya persiapan untuk menjadi pekabar malaikat ketiga. Mantap, itu dia. Bisa saudara-saudara? Kalau kita enggak persiapan sekarang untuk menjadi pekabar malaikat ketiga, kita pusingkan hal-hal yang selain bukan malaikat ketiga yang diutamakan, kita sedang diambil impresinya oleh setan supaya nanti ujungnya nggak siap di time of trouble. Ini yang kemarin juga sekalian disisip-sisipkan review kemarin dari pertanyaan-pertanyaan ya, saudara-saudara. Oke, bisa ya? Oke, mari kita lanjut lagi. Mama Saisa gimana? Belum dengar suaranya, bisa Mama Saisa? Bagaimana dengan Om Jeffrey Toniman? Bisa jelas? Lagi di belakang tadi. Oh iya, nggak apa-apa Mama Saisa. Oke, kita lanjut ya. Banyak yang sangat tertarik untuk mengabarkan, ya, atau enggak membawa ke dalam, brought in, ya. Jadi membawa ke dalam apa? Banyak hal-hal, ya, banyak hal-hal yang kayaknya menarik gitu ya. Banyak hal-hal yang menarik dibawa di dalam pekabaran malaikat ketiga. Bisa ini? Bisa mengerti? Jadi banyak hal-hal lain dibawa ke pekabaran malaikat ketiga, salah satunya time, betul saudara-saudara? Itin? Yang orang bisa lihat ini. Jadi other interest-nya apa aja itulah. Ya. Atau membuat yang menjadi menjadikan sesuatu yang bukan ujian menjadi ujian, betul? Contohnya waktu, dan banyak lagi kan. Kayak saudara-saudara tahu kan, oh harus manggil nama Bapak, harus ini, harus cewek harus pakai rok, harus ini, harus, nah itu dia. Menjadikan sesuatu yang bukan ujian jadi ujian, itu dia. Ya. Sehingga pekabar malaikat ketiga sekarang yang harusnya dikabarkan dengan kuasa, sekarang menjadi kayak singa yang nggak ada giginya, yang nggak bisa bikin takut musuh, betul? Dan nggak bisa meraung keras. Nih, bisa lihat nggak?
Kalau kita campur-campur pekabaran malaikat ketiga dengan hal-hal yang nggak penting, yang nggak menjadi fokus tujuan pekabaran malaikat ketiga, yaitu fokusnya apa? Kemarin kita belajar malaikat tiga fokusnya apa? Sabar. Penyembahan, betul? Kalau nggak fokusnya di situ, kita punya pekabaran akan menjadi tame and voiceless. Boleh? Bisa Om Konyet? Kalau kita campur-campur pekabaran jadi apa? Bisa jadi jinak dan tak bersuara ya. Ih. Siapa yang mau kabarkan pekabaran yang nggak ada suaranya? Apakah buang-buang waktu? Bagaimana, Mem Osha? Apakah dengan kita kasih waktu dalam pekabaran malaikat ketiga, itu membuat pekabaran jadi nggak ada suaranya, sehingga itu buang-buang waktu kita. Dan sehingga waktu kita buang-buang waktu, di hari persiapan ini, tiba-tiba time of trouble muncul, ujung-ujungnya cuman kita nggak siap. Gini, boleh tanya? Boleh, Nan, silakan. Jadi, Dang, di sini dibilang kan nggak boleh orang kasih pekabaran lain selain pekabaran yang berfokus pada pekabaran malaikat ketiga, kan? Itu penyembahan hari Sabat. Betul, Mem. Apa tadi kan Anda bilang, nggak boleh dengan kalau mau bilang perempuan, mungkin ini agak melenceng sedikit, cuma kita mau minta penjelasan itu, Dang. Jadi orang kalau dalam hal berpakaian, apa nggak bisa orang kita pikir begini nih, kalau orang kan dalam penyembahan ke Tuhan memang orang harus sopan, no? Betul. Harus sopan. Jadi bukan mau ditahan-tahan, harus ini harus itu, mesti sebut yang boleh orang mau dapat bisa sebut sama dengan Yahweh itu iya. Kan orang mau sebut. Jadi itu enggak perlu ya. Cuma untuk orang harus tahu bagaimana kalau orang mau beribadah, pakaian yang bagaimana orang mau pakai. Tapi bukan itu mau ditekankan. Betul, Mem. Jadi, Mem, kalau misalnya contohnya yang dulu kan sampai dibilang begini kan, pokoknya perempuan itu nggak boleh sampai pakai celana sama sekali kan. Itu dia. Jadi harus pakai apa? Pakai rok kan. Jadi katanya kalau perempuan pakai celana itu jadi kekejian buat Tuhan. Itu dia. Nah, jadi apakah itu apakah itu mengalihkan perhatian atau enggak? Iya. Jadi misalnya, Mem, bukan berarti salah itu kita nggak pakai ini kan. Jadi pengertian kitab di ulangan itu, di kitab di ulangan itu disalahartikan kan, Mem? Jadi kan mereka dibilang kan kalau wanita pakai pakaian laki-laki, apakah standarnya di situ celana yang menentukan laki-laki perempuan? Betul kan, Mem? Itu dia. Jadi apakah kalau misalnya saya pakai celana, saya udah nggak kelihatan perempuannya? Nah, seperti itu. Itu kan yang dulu sempat di blow up, sampai semua kita pribadi dulu sampai sempat, waduh nggak boleh celana. Udah semua celana mau dibuang kalau nggak ini. Ya kan? Ternyata waktu kita lihat lagi konsep prinsipnya, bukan seperti itu. Jadi ada kutipan Mrs. White yang memang tulis begitu, tapi dulu itu ceritanya orang-orang perempuannya sudah sampai kayak jadi koboi. Jadi memang pas dilihat, ini perempuan atau laki-laki. Tapi kalau kita contoh Iden, pakai celana dia. Apakah dia, ini perempuan atau laki-laki ya? Nah, tetap dia kelihatan kayak perempuan kan? Nah itu ya. Jadi sikap yang. Nah itu dia. Jadi dalam berpakaian pun kita dikasih kebijaksanaan kan sama Tuhan. Gitu. Atau enggak gini, contohnya, kalau itu baju yang terbaik yang dia bisa pakai, apakah kita mau bilang, bajumu, kamu nggak bisa selamat. Nah itu kan bukan ujiannya. Yang penting Tuhan bilang hati kita yang lebih penting daripada penampilan luar kita. Gitu ya. Bisa ya, Mem? Jadi orang ini pakai akal budi untuk bagaimana. Betul. Kalau memang ada orang yang seperti itu, ya kita kasih jalan solusinya. Mungkin dia nggak punya baju yang lain, ya kita kasih. Jangan cuma tuding-tuding, nggak boleh, tapi kita tak kasih solusi. Harus kasih, kamu kenapa? Kok begini? Saya nggak punya baju ya. Kasihlah baju kita, ya.
sehingga dia bisa diarahkan lah istilahnya, bukan Kalau- hanya ngomong aja. Oh ada kan kalau mau ibadah orangnya pakai apa ini salah satu nih mau ibadah dia pakai baju kobong tuh jangan ya bilang ada Tuhan kok pakai baju kobong itu nah kita aja begini sedangkan saya orang tertentu harus pakai bagus bagaimana artinya dong bagaimana tapi bukan memang kalau ada memang cuma itu ya Ya. Yang terbaik lah yang bisa kita lakukan kan Tuhan juga lihat paling motif dari paling dalam. Tapi itu pun jangan jadi batu sandungan orang, ya toh. kecuali memang ada di kobongku memang cuma itu apa ujung-ujungnya kering baju ya pakai juga. Tapi kalau ada ya orang bukan karena dia juga Tuhan yang mau itu kan di hati tapi serampangan saja bukan juga enggak. Jadi harus memang rapi ya, depan semuanya dipertimbangkan. Bisa, Mem? Mantap. Oke. Bagaimana yang lain bisa ya? Kita lanjut lagi ya. Ini nanti kutipannya jadi nggak maju, cuma ini aja ya. Oke. Lalu dia bilang, waktu kita punya kayak meeting, ada suatu kesalahan yang terjadi. Saat pertanyaan hari Sabat nggak dipegang sama sekali, ya. Nggak disentuh sama sekali. Jadi apakah harusnya dibahasnya tentang hari Sabat, betul? Bukan other interest, betul? Hal-hal yang lain. Tetapi yang harus dikabarkan itu hari Sabat. Ya. That has not been presented as great. Tetapi itu nggak dipersembahkan sebagai suatu pertanyaan yang besar yang menjadi apa, saudara-saudara? Test for this time. Ujian untuk sabat ini. Bisa lihat ya. Yes. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita buka GC sekarang. Jadi sama dengan untuk tes di Sabat akhir ini yaitu sabat ya. Betul. Ini dia. Apakah ini tadi Wahyu 18 kan? Masih ingat tadi? Ya kan? Yang diperkuat di malaikat 1 dan 2, betul? Ini kita udah nggak mau baca lagi. Ini tadi yang tadi kita udah baca. Jadi kita nggak mau baca lagi. Ini udah kita baca. Yang kita mau baca ini. Ini Revelation 18 ayat 1 sampai 5, yaitu malaikat 1, ada malaikat 1 dan malaikat kedua diulang lagi di malaikat keberapa? Ya. Halo Mama Soisa, ada bicara? Sorry Mama Soisa, suaranya Mama Soisa kayak nggak jelas begitu. Mungkin speaker atau apanya ya bermasalah ya. Cece, Ini mantap. pekabaran IM, ya 1-2 itu diulangi lagi kan? Di pekabaran malaikat ketiga. Untuk kasih kekuatan kan? Oh iya. Nah ini, mari kita lihat lagi. Nggak usah kita kesimpulannya di sini. Pemberitaan ini dari malaikat 1-2 lagi kan, yang kita baca kok sama sih malaikat 1 dan 2, betul? Betul kan? Apa dibilang? Bersatu dengan malaikat keberapa, Mem? Ketiga. Ini lagi terbukti. Dan ini adalah apa? Final warning. Peringatan terakhir. Apakah habis itu ada peringatan lagi? Nggak ada lagi. Artinya yang mempersatukan sesuatu dengan malaikat ketiga selain malaikat 1 dan 2 itu bukanlah final warning, betul? Tetapi malah smoothing yang bikin orang nggak siap buat time of trouble.
yang mengambil semua impresi yang harusnya ada pada umat Tuhan, diambil semua supaya nggak ada siap semua umat Tuhan di time of trouble. Kan main ya? Oke, mari kita baca lagi. Ya, maksudnya time warning itu apa maksudnya? Final warning. Kenapa dibilang the final warning? Final warning ini adalah terakhir kan Oma? Ini adalah amaran. Terakhir. Revelation 18 ayat 1. Malaikat satu malaikat bergabung dibilang amaran. Putus-putus, C. Apakah saya putus-putus saudara-saudara yang lain atau Kak Jen, suara Dewi putus? Ya, suaranya agak putus-putus deh. Nah ya, kita mau ganti koneksi internet kalau gitu. Bentar ya. Gimana? Ada deh. GC Oma. Ya. Lalu dibilang, ketakutan adalah yang akan menjadi masalah yang akan dibawakan kepada dunia. Apakah sekarang sedang terjadi? Iya, ketakutan. Apakah ketakutan sekarang vaksinasi COVID kan? Awalnya kan? Ya, Kuasa dunia akan bersatu, ya, berperang melawan apa? Commandment of God. Apakah saudara-saudara bisa lihat nggak? Ujung dari krisis ini adalah bagaimana yang petinggi-petinggi dunia ini mau melawan hukum Tuhan, betul? Nah, karena kita tahu kan bahwa bahwa ini vaksinasi, betul? Nah, ini dia. Dan akan ada undang-undang bahwa nggak boleh ada yang all, bold and small, rich and ini. Apakah undang-undang nggak boleh jual beli kan? Saya bilang akan ada perintah kan, akan harus sesuai, orang-orang ini harus sesuai dengan apa yang sudah gereja tentukan, yaitu memelihara sabat palsu. Apakah ini ujiannya nanti? Iya. Semua yang menolak untuk memelihara sabat palsu akan memperoleh hukuman dari negara. Wow. Jadi apakah ini udah church and state kan? Bisa lihat? Iya. Waktu dunia berkuasa, ingat, malaikat ketiga ada kuasanya time atau yang lain? Yang apa yang lainnya? 1 dan 2. Nah, sedang waktu malaikat ketiga bersatu sama 1 dan 2, dunia pun bersatu untuk buat undang-undang, betul? Dimulai dengan dikasih ketakutan, betul? Apakah ini benar semua ini kutipan Om Ali? Iya benar, C. C tanya, C. Dari tadi maksudnya malaikat pertama, kedua itu maksudnya orang-orang itu yang ada di zaman malaikat pertama dan 2. Power ada lagi gitu. Power proclamation-nya, Oma. Karena orang-orangnya kan sudah mati semua kan, Oma? Itu dia. Jadi cuman powernya aja, nggak ada Power orang-orangnya. itu apa maksudnya? Diperkuat, Mama. Seperti ini dong berarti diperkuat. Enggak. Hah? Yang mana? Empower itu kan diperkuat dengan ini. Kan? Diperkuat dengan? Satu, Kalau satu anjing. ya, ya.
Itu kan diperkuatnya waktu 9/11 semua kan? Betul? Saudara-saudara, Om Alin setuju kan? Diperkuatnya 1-2 di 9/11 kan? Ya, Mem. Jadi kalau ini kejutan yang kita cuma tangkap bahwa orang berikan ini dunia ini ketakutan gitu. Betul. Dan yang untuk menuju pada undang-undang hari Minggu. Betul. Dan ketika itu terjadi, itu dibilang bahwa gereja bersatu dengan dunia atau dengan apa tadi? Gereja bersatu dengan negara. Iya, betul, Mem. Kalau sekarang yang memang kita lihat sudah terjadi ini, fearful, ketakutan ya. Ketakutan. Kemudian kalau yang di Montesana, kalau mau ibadah, dorong tunggu perintah dari pemerintah. Mau ibadah. Jadi sudah kasih pengumuman waktu yang kemarin dulu, sebelum hari pembukaan itu dibilang bahwa kemarin dulu hari apa itu? Hari Sabtu, hari Minggu. Orang mau ibadah, mau masuk di gereja, tapi tunggu keputusan dari pemerintah. Dari apa kata? Dari pemerintah, tunggu dari sinode mau kasih ke pemerintah mau sampaikan. Bahwa mau ibadah harus begini. Dan mau masuk gereja. Iya. Sekarang selalu mengontrol itu kegiatan ibadah. Itu dia. Apakah nanti jangan heran kalau misalnya negara dibilang pelihara hari Sabat, kalau nggak hukuman gini semuanya pelihara hari Minggu ya, akan dibuat hukuman itu kan? Itu dia. Ini ya. Dan orang-orang itu akan dideklar bahwa mereka harus mati. Ya ini kan baru kelihatan kan apakah karakter aslinya kan Kak Chen? Face to face with that kan Kak Chen? Krisis, iya. Lalu di sisi yang lain, hukum Tuhan yang harus memelihara penurutan kepada hari kudus Tuhan ya, hari istirahat Tuhan ya, dan itu akan membuat semua kemarahan ya kepada semua threatened world, itu akan ada kemarahan. Apakah malaikat ketiga yang sembah image beast dan his image akan dapat wrath, betul? Iya. Jadi bayangin, kalau misalnya Oma Alin memelihara false Sabbath, Oma Alin dapat wrath-nya dunia, betul? Wrath-nya dragon. Memelihara bukan hari Sabat, ya. Ya, yang bukan hari Sabat, Oma Alin dapat wrath dari dragon kan? Atau kemarahan dari dragon kan? Dapat civil penalties, harus mati, betul nggak Oma? Yang bukan hari Sabat. Enggak. Wrath-nya dragon punya wrath, bukan Tuhan punya wrath. Enggak. Kalau Oma Alin nggak mau pelihara hari Sabat, kalau Oma Alin pelihara kebalik. Kalau misalnya Oma Alin pelihara hari Sabat, apakah Oma Alin dapat wrath-nya Tuhan? Iya. Kalau Oma Alin pelihara hari yang bukan yang hari Sabat asli, Oma Alin dapat wrath-nya dragon, gitu kan sebenarnya Oma kebalik saya. Iya. Apa, Mem? Apa itu wrath? Kemarahan. Kalau Mem Ols ya pelihara misalnya nggak mau pelihara Sabat palsu, betul? Oma Tante Olsya akan dapat civil penalties kan? Akan dibilang kamu harus mati, betul? Kalau saya nggak mau obey Tuhan punya hari Sabat, hari rest Tuhan, akan dapat wrath-nya Tuhan di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, betul? Yang sembah image and beast itu kan
akan minum cawan murka Tuhan kan? Itu dia. Jadi kalau orang tidak sebat itu Tuhan sebat, Tuhan akan berikan itu cawan yang tanpa campuran. Betul. Kalau kita beli hari Sabat, minum cawannya siapa? Broadnya siapa? Sahabat, dapat dari dragon. Betul. Ya kan? Civil penalties dan juga harus that katanya ya. Oke. Bisa ya ini ya? Iya. Oke, mantap. Pelan-pelan. Enjoying word of God. Ini kayaknya paragraf 2 dan 3 juga. Oke. Ini sudah 2, 3 sekarang. Gay. Iya, Kenapa kalau kita cari DP, kalau misal kita ini, kan? GC 800, GC 604. Oh, 604, 604, 2. Misalnya begini. Oh, kita cari di apa, tapi Great Controversy, tapi yang di Indonesia beda. Iya, beda, Mem. Dia punya, karena di mana ya? Lihat dari chapternya aja. Lihat dari chapternya, chapter berapa, terus cari loh yang mana. Gitu. Karena kan Mem Olsya kalau tulisan bahasa Indonesia sama Inggris kan kadang-kadang lebih banyak bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Inggris lebih singkat-singkat kan dia punya kata-kata. Kalau bahasa Indonesia pasti terjemahin misalnya kalau bahasa Inggrisnya 10 kalimat 10 kata, terjemahan bahasa Indonesianya bisa 20. Jadi mengakibatkan halamannya berbeda. Cuman gitu. Kalau cuma paragraf dong beda, Mem, semuanya beda. Cuma maksudnya kita cuma paragraf yang tampil misalnya di sini tapi judulnya enggak ada. Nah, makanya itu, Mem, misalnya ini ya, yang GC 606 ini kita kan dapat itu bab 10. Jadi kita carilah di bab 10 yang terjemahannya ini, Mem. Jadi memang nggak bisa langsung otomatis Mem cari 604 halaman 604 di buku bahasa Indonesianya ada gitu. Bisa ya, Mem? Iya. Beda halaman. Biasanya bahasa Indonesianya lebih panjang. Mesti cari juga. Mencari situ. Iya, betul. Dan paling bagus terjemahan Google aja, Mem. Kalau misalnya ini. Kalau kurang waktu ya untuk kalau memang ada waktu untuk cari satu-satu boleh, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada waktu, tinggal diterjemahkan aja. Belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Dengan masalah yang jelas dibawakan ke hadapannya, semua yang menginjak-injak hukum Tuhan dan memelihara hukum manusia akan menerima namanya apa? Mark of the Beast. Dia menerima tanda untuk bersatu dengan kuasa, ya, yang dia pilih untuk menurut daripada menurut Tuhan. Bayangin loh. Dan inilah peringatan dari surga. Kalau ada yang terima beast on his image, dia akan the same shall drink the wine of the wrath of God, which pour out without mixture into the cup of his indignation. Ada indignation lagi nih. Kemarin ada indignation ya. Bisa semua saudara-saudara? Betul kan tadi? Kalau kita Kalau kita memelihara full Sabat, minum word of God, betul? Kalau kita menerima hari Sabat, Road Dragon lah bagian kita. Jadi terserah kita mau terima Road Dragon atau Road-nya Tuhan. Ya? Kita lanjut ya. Kita orang harus pilih Road Dragon. Amin. Itu ya. Dengan kuasa Tuhan kita sanggup lewati MM. 05, mari kita lihat lagi. Ini dia. Tetapi dari salah satu not one tidak akan dibuat suffer. Jadi tidak akan ada yang dapat berat Tuhan kalau sampai kebenaran itu dibawa kepada pikiran dan akal sehat. Dan kalau ditolak, itulah baru dibilang kamu akan minum rotnya Tuhan. Bisa, saudara-saudara?
Jadi orang apakah langsung tiba-tiba dihukum dengan rod tanpa dikasih amaran? Tidak. Diberikan amaran dulu. Jadi kalau nanti apakah kalau misalnya isunya atau masalah yang terbesar penyembahan, apakah kita ungkapkan yang selain bukan penyembahan hari Sabat, Mem? Betul, Mem? Iya. Lalu dia bilang, banyak sekali ya yang nggak pernah dengar dan punya kesempatan dengar untuk mendengar kebenaran yang spesial untuk zaman ini. Apakah banyak yang mau dengar tapi nggak bisa? Dan kita yang bisa dengar meremehkan, gimana, saudara? Ya. Banyak yang bilang, oh nggak bisa dengar. Kita ini apakah memang sangatlah spesial bisa dengar semuanya ini? Bagaimana, saudara? Kak Chen, mantap nggak kita dapat kebenaran kayak gini, Kak Chen? Ya. Dan dibilang, karena keharusan untuk memelihara hari keempat tidak pernah disampaikan kepada mereka dalam kebenaran yang benar. Ini mereka lagi tunggu, kan? Dia yang membaca setiap hati, yang menguji setiap motif, nggak akan meninggalkan orang-orang yang benar-benar ingin tahu kebenaran. Ini dia, saudara-saudara. Kalau kita motifnya benar, memang mau belajar untuk tahu yang benar, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin nggak? Ya? Ataupun ditinggalkan untuk tertipu dalam hal-hal yang menjadi kontroversi di akhir zaman, nggak akan ditinggalkan. Kalau kita sungguh-sungguh. Karena undang-undang itu nggak akan dipaksakan buta-buta kepada orang-orang. Jadi apakah pas undang-undang diamarkan, kita sudah amarkan, jangan terima, betul? Tapi apakah yang kabarkan sekarang ini, yang mau kabarkan nanti, make sure sudah enggak layani dosa. Itu kan yang dicari sekarang. Lagi di cleanse kan kita ini semua. Nggak akan buta-buta, orang akan ada hari pemaksaan. Jadi bisa tahu nggak kenapa 9/11 harus diteri? Karena nggak ada pekabaran sama sekali. Gimana Oma Alin? Gimana mau dibuat pemaksaan hari Minggu, Oma Alin? Bisa nggak? Bisa. Orang belum ada yang kabarkan, bahkan yang kabarkan aja belum tahu, Oma Alin. Gimana, Oma? Nggak bisa nanti. Jadi ya. Makanya kita di hiding dulu sekarang. Oma Alin lebih yakin nggak proses Tuhan dalam mengabarkan ini? Iya. Jelas lagi. Dia bilang, setiap orang harus punya terang yang cukup untuk bisa buat keputusannya nggak bodoh-bodoh gitu. Jadi nggak ada alasan. Kenapa kamu pelihara hari Minggu? Kamu udah tahu kok yang benar. Jadi nggak ada alasan. Loh, saya kan belum tahu. Nah, itu nggak ada. Makanya Tuhan bilang, di sini time no longer memang. Betul? Supaya orang nggak ada alasan. Loh, waktunya terlalu cepat Tuhan. Saya kan belum tahu apakah orang bisa ada nggak yang kayak gitu nanti di hari penghakiman Om Ali. Ya, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Om Ali bisa lihat nggak bahwa malaikat ketiga ini harus berdampingan dengan tidak ada unsur waktunya. Supaya nanti penghakiman memang nggak ada alasan sama sekali. Ya. Apalagi ini menghakimi orang hidup loh Om Alin, bukan orang mati yang kasusnya udah nggak bisa lagi. Nggak bisa protes lagi Om Alin. Memang jelas kan tertutup bukunya Om Alin, nggak bisa cetak lagi. Ini menghakimi orang hidup yang banyak alasan Om Alin, gimana? Oh, kalau saya pakai waktu ini bisa-bisa dipakai waktu. Mereka bilang waktunya kurang lagi alasan. Apakah waktu dihakimi di Matius 22, orang yang memang nggak pakai jubah, nggak bisa ngomong Om Alin. Iya, betul. Bisa lihat ya semuanya, saudara-saudara. Perlu sekali kita time no longer di sini. Supaya setiap orang nggak ada alasan waktu untuk bisa memperoleh terang yang cukup untuk mereka bisa memilih apa yang benar. Jadi keputusannya orang itu bukan berdasarkan mereka nggak tahu,
Tetapi ketika mereka tolak kebenaran, itu berdasarkan mereka sudah tahu selama ini apa yang benar. Bisa lihat nggak ini? Tuhan nggak main-main loh. Kalau kamu reject, kamu akan terima wrath of God. Siapapun kamu. Mau Perdana Menteri, mau Presiden, mau orang buangan, mau orang kaya, semua sama di mata Tuhan. God is not respecter of person. Kalau kamu reject, kamu nggak bisa. Kamu akan dapat apa yang saya punya, yaitu cup of wrath of God yang tanpa campuran. Oke, kita baca lagi ya. Tuhan adil ya, Om Alin. Amin. Iya. Sabat akan jadi, apakah time atau sabat ini? Sabat. Yang akan menjadi ujian besar akan kesetiaan, kan? Betul, Om Bob? Iya. Karena ini adalah kebenaran yang benar-benar diputar balikan. Iya, memang. Yang atau menjadi kontroversi gitu ya, kontroversi. Nah, Bukan diputar balikan ya, saya salah baca. Mari kita lanjut lagi ya. Ketika final test, apakah final warning sama kan? Dibawa kepada orang-orang dan akan ada garis pemisah antara orang yang memelihara Tuhan, menyembah Tuhan dan yang enggak sembah. Ketika pemaksaan sabat palsu didukung oleh hukum negara, yang bertentangan dengan hukum keempat, ya, akan ada orang-orang yang yang mengambil posisinya untuk menentang Tuhan dan of allegiance dan akan tunggu Afofal ini. Sementara keperasaan sesuai akan jadi pengakuan. Ini akan menjadi pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang akan yang memelihara hukum Tuhan ya. Ini dia. Jadi waktu ini ada ujian, ini akan jadi bukti umat-umat yang bilang sembah dia setia atau enggak benar-benar setia atau ngomong doang. Bisa gitu Kak Chen? Om pokoknya. Ya. Jadi waktu ujian ini ada, bisa kelihatan mana yang ngomong doang, mana yang benar-benar mau sembah Tuhan. Ya. Masa bicara melanggar kekudusan sabat. Tetapi kelas lain dengan menerima kuasa dunia, menerima mark of the beast. Dan yang satu menerima seal of God. Maka kita jangan pernah main-main dengan pekabaran malaikat ketiga, karena ini ada hubungannya dengan pematraian, betul? Kalau kita salah dalam mengabarkan malaikat ketiga, apakah kita hasilnya dimatraikan? Apalagi kita campur-campur dengan yang bukan malaikat ketiga, yang nggak ada interest-interest, yang bukan pekabaran malaikat ketiga. Apakah pekabaran-pekabaran itu akan mematraikan orang kira-kira, saudara-saudara? Pekabaran malaikat ketiga. Kalau pekabaran malaikat ketiga dicampur-campur, Om Apop bisa nggak mematraikan orang? Tidak bisa. Iya. Nggak bisa. Tidak bisa. Memang harus hati-hati ya kabarkan ini. Sungguh-sungguh, aduh. Jangan main-main. Guru-gurunya apakah akan menerima 10 kali lipat kan? Iya. Hukumannya 10 kali lipat. Nggak main-main kan? Mau jadi saudara-saudara, kita semua akan jadi pekabar Tuhan juga kan? Jadi kita jadi pekabar Tuhan bukan karena ambisi kan? Aduh, dia bisa kok, kita juga bisa. Nah itu memang harus di-delete kan motif seperti itu. Emang cuma dia yang bisa? Saya juga bisa kali. Nah itu nggak bisa ya kayak gitu. Itu malah akan membuat kita nggak bisa
Praktekkan. Ya. Oke, mari kita baca lagi. Dan orang yang menjadi pekabar malaikat ketiga sering sekali dianggap sebagai orang-orang yang kayak nanti mau jadi itu, bisa? Kalau orang Islam itu, nanti mau jadi ini gitu, ya. Itu yang berhubungan dengan malaikat ketiga sering disebut alaramis. Jadi kayak pengingat, kayak alarm gitu loh. Alarm itu ada sesuatu yang genting mau terjadi kan, gitu kan Kak Chen? Main-main. Iya, Cek. Lalu dibilang, mereka punya prediksi. Prediksi mereka apa? Apakah prediksi mereka waktu? Kak Chen dibilang, kebebasan beragama akan intoleransi. Intoleransi ini berarti nggak ada kebebasan beragama ya. Akan mengontrol United States. Apakah itu prediksinya? Apakah ada prediksi waktu, Kak Chen? Tidak lagi. Prediksinya tuh event kan? Bahwa gereja dan negara akan bersatu menganiaya yang memelihara hukum Tuhan, ya. Dan akan disebut orang-orang yang nggak ada fondasi dan nggak masuk akal, ya. Nah, adalah pembangkang. Ya, itu yang mau ditekankan ya, saudara-saudara, karena ini masih ada kutipan-kutipan lagi. Kita mau baca, bisa. Kalau bisa kita baca yang EW ya, early writing sebentar ya. Bisa lihat ini mau terjadi semua saudara-saudara. Iya. Kita lihat berbakti hari Minggu disebut pembangkang. Mari kita lihat penutupan pekabaran malaikat ketiga ya. Bagaimana sih penutupan pekabaran malaikat ketiga ini? Kita mau ini ya. Saya sudah ditunjukkan bahwa waktu penutupan malaikat ketiga, ya, akan ada kuasa yang menghampiri umat Tuhan. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sekarang mereka siap diuji, jam-jam ujian di depan mereka. Mereka sudah menerima letter rain. Udah Pentecost kan? Udah kabarkan malaikat ketiga kan? Ini Om Alin? Iya, sudah. Dan ini akan ada jadi suatu kesaksian yang hidup, ya, sudah selesai. Sudah kasih last great warning, sudah selesai. Ya. Dan ini akan menggoncang ya dan memarahkan semua penduduk bumi yang tidak menerima pekabaran itu. Bisa lihat nggak ini? Kita udah mau masuk kontroversi yang besar. Jadi bisa masih lihat nggak kalau kita nggak menang kontroversi kecil, gimana mau hadapi ini, saudara-saudara? Bagaimana, Kak Rejoan? Kalau kita nggak menang kontroversi kecil-kecil, hal-hal sepele kita nggak menangkan, kita pakai perasaan, kita pakai ini, kita selalu nilai dengan poin pandangan kita sendiri, nggak pandangan Tuhan, apakah kita kuat untuk hadapi ini semua? Ketika semua seluruh dunia akan marah sama kita, kita sanggup nggak? Bagaimana, Kak Rejoan? Iya, Cek. Kita tidak akan kuat dengan kekuatan sendiri. Makanya kita harus memang pakai jalan Tuhan selalu, jangan pakai cara kita sendiri. Iya, iya. Membangkitkan dan membuat marah penduduk bumi. Inilah yang kita menghadapi ini. Habis hadapin ini, hadapin time of trouble lagi. Bayangin. Iya. Makanya Tuhan kasih persiapan tuh langkah demi langkah. Kalau kita nggak hargai setiap ujian, kita artinya menolak untuk diselamatkan. Iya memang. Kalau keadaan kita kenapa begini, kenapa begitu, kita komplain terus, kita komplain. Waktu dibenci seluruh dunia, apakah kita komplain juga? Iya kan? Tidak. Iya. Kalau semua so marah petoran, orang mau marah. Nanti waktu
kita bayangin ya, Tuhan kasih benar-benar Kak Chen sesuai porsi ya Kak Chen. Nanti persiapan kita diuji waktu di Sandelo, mau dibunuh semua. Apakah itu sebenarnya persiapan untuk time of trouble yang lebih ngeri lagi Kak Chen? Iya. Gimana Kak Chen? Time of trouble loh Kak Chen, 7 laknat loh ini Kak Chen. 7 laknat. Iya, Cek. Makanya kita harus hargai setiap ujian yang Tuhan kasih sama kita sekarang. Iya. Kecil ya. Menang. Apalagi menghadapi sesuatu yang ada dalam diri kita namanya perasaan. Iya, perasaan harus dihilangkan. Iya. Ya, karena akan diuji nanti pas perasaan kita diuji lagi kan di time of trouble. Aduh, masih ada dosa kali kamu. Nah, gitu kan Kak Chen masih. Iya, masih ada satu dosa. Kak Chen. Betul, Cek. Kalau kita kuat, kita punya perasaan dan nggak bergantung sama janji Tuhan, hilang semua nggak usah sampai time of trouble Kak Chen, sampai Sandelo aja kita nggak akan kuat. Iya, betul. Makanya yang ketakutan adalah orang yang nggak percaya Tuhan kan. Iya. Bisa lihat nih itu saudara-saudara. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana sekarang. Kita lebih baik tahu keadaan kita yang benar-benar malang buta telanjangnya sekarang. Iya. Sampai nanti pas penghakiman kita baru tahu, oh ternyata saya nggak pakai jubah selama ini. Lebih baik saya tahu kondisi saya yang kenyataan saya sekarang kayak gimana sekarang. Supaya saya bisa bergantung sama Tuhan. Bahaya kalau kita nggak tahu kondisi kita gimana sekarang ini. Makanya Kak Chen, tangga pertama untuk menjadi bisa dianiaya di Matius 5 apa? Kalau kita buka Matius 5 ya, saudara-saudara. Ini penting loh. Iya. Penting sekali nih. Matius 5 ya. Tanda menang. Kak Chen, apakah harus poor in the spirit dulu Kak Chen? Betul, Cek. Ujungnya apa? Akan persecute. Apakah ini Sandelo, Kak Chen? Iya. Alhamdulillah. Betul kan? Iya, Cek. Betul. Setiap tangga Matius 5 harus dipertahankan kalau mau bisa sampai Sandelo untuk dianiaya demi kebenaran. Bisa? Ya, or in the spirit. Aduh, merasa berduka cita sekali. Kok saya begini ya Tuhan? Saya mau Tuhan, tolong saya mau bergantung. Tuhan bilang, oke, saya kasih kamu comforter. Apakah begitu Kak Chen? Saya kasih kamu comforter. Dan comforter ini akan membuat kamu untuk ungkapkan terus kamu punya kebusukan. Apakah tugas comforter Kak Chen? Untuk tegur dosa, betul? Reproof sin, betul? Iya, betul. Dan di situ saya mempertahankan saya punya kerendahan hati. Mik terus. Karena saya tahu bahwa setiap unsur langkah yang saya lakukan bukan saya tapi Tuhan. Lalu dia bilang, dan saya akan terus lapar dan haus akan kebenaran. Saya akan jadi pemurah, merciful sama orang. Ya, terhadap orang lain yang bersalah sama saya akan merciful. Saya gampang melupakan, saya pemaaf, ya. Iya. Karena saya lihat betapa busuknya saya sudah dimaafkan Tuhan. Masa orang yang nggak buat sekeji saya nggak sanggup maafkan. Bisa lihat itu? Iya. Dan sampai di titik itu itu namanya hatinya murni. Nggak simpan apa-apa. Nggak simpan rasa-rasa nggak enak. Apa semua, sudah serahkan sama Tuhan semua. Ya, baru bisa menjadi peacemaker. Apakah ini peacemaker? Adalah ketika saya mau menjadi mau mempersatukan sekarang umat Tuhan yang Gentile sama siapa? Sama Bapa, betul? Dengan peacemaker ini kan kayak Elia kan, saudara-saudara? Yang mempersatukan Bapa dan anak, betul? Apakah anak-anak yang hilang sekarang Gentile, saudara-saudara? Betul kan Om Alin, yang masih hilang Gentiles kan? Kak Lina dan Maribel setuju? Anak-anak yang hilang masih Gentiles kan sekarang? Ya, Mica. Peacemaker-nya masih Gentiles kan? Yang belum
belum ini ya, belum apa sih namanya? Belum apa itu? Belum berdamai ya sama Tuhan. Dan yang dan Bapa, betul? Dan waktu mau jadi peacemaker, kabarkan apa yang benar. Ayo bertobat. Pelihara sahabat yang benar akan dianiaya demi kebenaran. Jadi kalau tanggal 1 nggak pernah lulus, tanggal 2 nggak pernah lulus, makanya saudara-saudara, kalau kita nggak pernah pour in the spirit, akan susah sekali untuk bisa memaafkan, ataupun lapar dan haus akan kebenaran, nggak akan bisa. Atau rendah hati, nggak akan bisa. Kalau kita nggak sadar apa kondisi kita. Ini loh tangga Matius 5 ya saudara-saudara ya. Ini dia. Dan kita nggak bisa rejoice di akhir loh. Nggak bisa rejoice di akhir. Karena kita nggak menangis di awal. Bisa? Kak Chen? Om Bram? Om Jeffrey? Brother Alex? Mama Suisa? Saudara-saudara nggak bisa rejoice di akhir. Nggak bisa terima reward in heaven kalau nggak sadar siapa saudara sebenarnya. Apakah bisa direnungkan ini, saudara-saudara? Ini ada keselamatan saya pribadi dan kita semua. Iya. Ya, tolong kita renungkan ya. Apa sih posisi kita ini? Kondisi kita ini seperti apa? Kita harus make sure kita tahu. Ya? Oke. Ya. Terima kasih. Halo, Om Konyep ya? Siapa ini? Oh, Iya. Tadi Cece bilang, maksudnya time of trouble ini, yang tadi Cece bilang time of trouble 7 kutub. Apakah maksudnya time of trouble yang dimaksudkan ini masa kepicikan Yakub ini apakah 7 laknat itu? Iya Kak, betul. Itu Kak. Betul Kak. 7 laknat itu yang 7 masa kepicikan Yakub Kak. Bisa Kak Rey? Itu kan setelah 12 ayat 1 kan, C? Ya, betul Kak betul Kak Rey, betul. Itu dia. Jacob's Trouble kan Kak Rey? Atau masa kepicikan Yakub? Iya. Oh, kita kira sebelum 12 ayat 1 gitu. Oh, enggak Kak Rey. Apakah Kak Rey malaikat ketiga selesai dikabarkan 12:1, betul Kak Rey? Oh iya. Time when the 3 AM closing 12:1 kan Kak Rey? Orang-orang sudah lakukan semua, selesai tugasnya kan Kak Rey? Sekarang dibilang, sekarang mereka prepare for trying hour before them. Apakah time of trouble Kak Rey? Iya. Kak Rey, kita punya ujian, apakah ujiannya terus-menerus Kak Rey? Habis diuji sama ania dunia, sekarang memang benar-benar ujian dari Tuhan, betul? Lewat 7 plagues itu Kak Rey. Bergantung nggak kita sama Tuhan atau ada ragu 1 titik janji Tuhan? Bisa lihat Kak Rey? Ragu semuanya. Gimana C yang lainnya? Karena kita sempat ingat ya lainnya dulu. Yang mana ada sebelum 12:1 itu kan setelah Sandilo kan umat Tuhan dikejar-kejar kan? 12:1 iya. Iya, yang kita sempat ingat sih waktu pelajaran dulu yang sempat juga Angker Indi sempat jelaskan, yang mana setelah Sandilo di situ kan umat Tuhan kabarkan kan itu waktu itu kan antara Sandilo dengan 12:1 itu kan ada waktu time juga untuk umat Tuhan yang mana mereka juga kan akan kayak macam dikejar gitu kan sebelum Tuhan selesai bekerja. Betul, itu dia. Ada juga Kak. Namanya apa Cek? Kalau kita bingung situ sebenarnya.
Cuma kita ingat dia punya lainnya itu aja, tapi kita bingung dia punya apa namanya itu. Oh iya Kak Rey. Jadi kita gambar aja Kak Rey supaya kita lebih jelas. Supaya tahu events before us, supaya kita bersiap-siap ya. Ada satu titik dosa pedir, tidak ada metrai. Berarti akan. Oke, mari kita lihat. Jadi Kak Rey kan nanti ada undang-undang hari Minggu kan, Sunday Law Kak Rey. Iya betul. Ini kita kabarkan Tiaga AM kan Kak Rey, ke dunia kan. Ini kan masanya Gentiles, panen Kak Rey. Betul. Lalu di sini ini adalah 12.1. Iya, betul. Apakah waktu tadi ingat kan Kak Rey bahwa di sini kan Sunday Law yang tidak mau sembah Sunday akan mati, betul? Iya, betul. Iya. Nah, apakah waktu kita kabarkan ini kita jadi inceran kan, Kak Rey? Betul. Akan jadi inceran. Jadi ini kita terima rod dragon, betul Kak Rey? Iya, betul. Kita di sini kan. Tetapi untuk 44 nggak akan mati kan di sini Kak Rey? Oh, iya. Tidak akan mati, tidak mati ya. Jadi di sini terima rodnya dragon, betul? Tapi nggak akan mati. Nah, waktu 12.1 di sini curah wrath of God kan? Betul. Yaitu 7 plagues. 7 laknat. Dan 144.000 juga tidak akan mati. Bisa Kak Rey? Itu dia. Ya. Jadi kita akan dari sini sampai akhir sini ya, kita akan dibenci sama dragon tetap Kak Rey. Jadi orang-orang yang kena tulah semua kan nyalahin kita juga kan Kak Rey? Oh ini gara-gara kamu ini. Padahal itu wrath of God gara-gara mereka, betul? Jadi apakah kita punya aniaya nggak selesai-selesai Kak Rey? Iya. Makanya kita akan dikejar-kejar, tapi masa pekabaran malaikat ketiga ini cuma dari Sunday Law sampai 12.1 Kak Rey. Habis 12.1 sudah nggak ada lagi pekabaran. Tinggal kita bergumul dengan kita sama Tuhan kayak Jacob's Trouble itu. Trouble Kak Rey. Jadi iya. Kalau sampai 12.1 masih ada pekabaran malaikat ketiga untuk dikabarkan karena masih ada misi keselamatan. Waktu 12 pure udah nggak ada pekabaran lagi karena semua orang sudah ditentukan hilang atau selamat. Selesai. Jadi kita pikir Jacob Trouble itu di antara Sunday Law dengan 12.1 itu yang kita pikir. Ya betul. Itu hanya. Padahal di 12.1 kan? Ya betul, 12.1 dan antara 12.1 dengan second coming kan? Iya. Ini baru second coming kan di sini. Oh iya, itu Jacob Trouble kan, Cek? Ya betul Kak Rey, di sini Jacob's Trouble. Oke. Makasih Kak Rey sudah tanya. Oke, Cek, ya, sama-sama. Makasih. Bagaimana yang lain bisa jelas ini? Bisa ya? Bisa. Ya, sampai sini. Saya bilang ini ya, mari kita lihat. Mana? Dia apaan? Ini aja ya. Saya melihat malaikat ke sana kemari di surga dan seorang malaikat yang menulis dengan inkhorn kembali dari bumi dan mengabarkan kepada Yesus bahwa pekerjaan sudah selesai. Apakah ini 12.1? Kare. Dan dibilang, umat-umat Tuhan sudah dihitung dan udah dimateraikan semua, betul? Mau dari Gentiles, mau dari Levites priest, semua udah kelar, betul? Saya melihat Yesus yang bekerja di hadapan Ark of Testimony, betul? Mercy seat, betul? Lalu dia menangkat tangannya dan dengan suara keras, sudah selesai.
Apakah saudara-saudara baru menghargai keselamatan waktu Yesus sudah selesai bilang, atau sekarang sementara bekerja, sungguh-sungguh kerjakan keselamatan kita? Betul kan? Dan semua malaikat-malaikat, pasukan malaikat-malaikat melempar mereka punya mahkota. Ya. Sementara Yesus mendeklarasi kata-kata iris dan ini. Apakah malaikat-malaikat bilang, akhirnya pekerjaan saya punya master ini, saya punya Michael, yaitu pemimpin malaikat, apakah sudah selesai? Dan bukan main pekerjaannya, betul? Dia harus mati jadi manusia, nggak layak ini kita pakai mahkota, ini mahkota buat dia, betul nggak saudara-saudara? Terus Tuhan bilang, dia yang anjas akan jadi anjas selama-lamanya, yang jadi filthy selama-lamanya, yang righteous jadi righteous selama-lamanya, yang holy jadi holy selama-lamanya. Bisa? Oke. Iya, Mem? Boleh tanya? Boleh, Mem. Jadi itu di 12:1 itu Tuhan bilang it is done. Iya, betul, Mem. Itu dia. Ini yang terjadi di surga di Daniel 12:1 ya, saudara-saudara. Dibukakan ya sama kita. Supaya kita menghargai waktu Yesus masih duduk untuk bekerja buat kita. Jangan waktu sudah berdiri kita cari-cari bagaimana cara kabarkan malaikat ketiga. Sekaranglah waktu mempersiapkan untuk bisa kabarkan. Itu dia. Ya. Tadi kita mau ngomong apa ya? Lupa ya. Nanti lah kalau kita ingat baru kita bicara lagi ya. Kak Jen, bisa Kak Jen? Ini Kak Jen? Ya, Cek. Main ya Kak Jen. Kita tuh orang siap-siap ya Kak Jen, sama-sama Kak Jen. Iya. Jangan sampai impresi kita, ingat itu saudara-saudara, jangan impresi kita akan keselamatan, mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, diambil, dirampas, dirampok, jadi kita nggak menghargainya lagi karena hal-hal sepele. Bisa? Jadi kita membesarkan hal sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan, kita jadikan masalah terbesar sehingga kita lupakan hal yang terpenting. Itu yang sangatlah salah kalau kita mau lakukan. Contohnya, aduh karena ada masalah ini, jadi saya nggak semangat belajar, ya sudahlah nggak usah belajar dulu lah. Nah itu apakah sudah direbut impresinya dari hal-hal yang nggak penting, yang mana belajar ini mempersiapkan saya jadi pekabar malaikat ketiga. Bisa lihat nggak ini saudara-saudara? Ini loh yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, betul nggak Aceng? Iya, betul. Masalah-masalah sedikit sama orang, sama ini, membuat kita jadi loyo, jadi nggak semangat buat persiapan menjadi pekabar malaikat ketiga. Ini dia. Dan kita, masalahnya kita tahu semua ini, dan kita nggak lakukan persiapan. Kita buang-buang waktu layani perasaan yang Tuhan bilang, ada kasih karunia. Mau bisa nggak layani itu? Fokus untuk cari bagaimana caranya saya bisa jelaskan ke orang dunia tentang kebenaran yang Tuhan sudah ungkapkan semua sekarang kepada kita. Tapi kita buang-buang waktu untuk pikirkan hal-hal yang bukan pekabaran malaikat ketiga. Sedangkan kita mau jelaskan pekabaran malaikat ketiga, King of the South, kita nggak bisa. Tapi kita buang-buang waktu untuk habiskan waktu kita untuk bermain dengan hal-hal yang bukan malaikat ketiga. Fokus saudara-saudara, karena kita akan digoda dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa ya, saudara-saudara? Lalu dibilang, setiap kasus sudah ditentukan hidup atau mati, saudara-saudara. Ketika Yesus masih bekerja di sanctuary, di Ka'bah, ya, dan ada penghakiman yang sedang terjadi untuk orang-orang mati, dan sekarang penghakiman untuk orang-orang hidup. Kristus menerima kingdom-nya, dan sekarang membuat perantara untuk umatnya, dan
menghapus mereka punya catatan dosa. Ini masuk bilik maha suci kan? Betul? Idin? Ya, Michi. Waktu ini masuk bilik maha suci kan ini? Ini 22 Oktober, yang ini 9/11, betul? Lalu akhirnya orang-orang pas rakyat-rakyat dari kerajaannya sudah selesai dibuat. Dan pernikahan anak domba sudah sempurna. Dan kerajaan ya dari seluruh surga sudah diberikan kepada Yesus. Amin. Bisa, saudara-saudara? Jadi apakah pertanyaannya kita sekarang lagi ambil bagian nggak? Sebelum pekabaran malaikat ketiga ini tertutup, pertanyaannya itu aja. Kita lagi ambil bagian nggak dari pilihan-pilihan kita ini sangat mendukung kita untuk jadi pekabar malaikat ketiga? Itu dia. Ya. Saudara-saudara, kita mengingatkan, saya pribadi pun, mari kita sama pilih-pilih untuk hal-hal yang membuat kita lebih menjadi pekabar malaikat ketiga. Ya. Kita semua sedang berjuang dan Tuhan janji, saya pun percaya janji Tuhan. Dalam setiap pergumulan saya pun, saya percaya Tuhan sanggup memenangkan setiap saya punya pergumulan. Begitupun saudara juga semua yang saya percaya tidak luput dari pergumulan dengan kekuatan kita dan kelemahan kita punya kekurangan masing-masing. Itu kan yang diuji Kak Chen. Apakah kita dari kita punya las sendiri? Mari kita buka ayatnya lah ya. Buka ayatnya aja. Mana ya? Ini. Ini ya. Setiap orang digoda karena mereka punya keinginannya sendiri dan terikat diseret olehnya. Jadi kalau digoda, kalau ada masalah, jangan pernah kita salahkan orang lain. Karena kamu punya las yang kayak gitu. Kalau kamu nggak ada keinginan, nggak ada dagingnya, mau orang bikin pencak-pencak apa, kamu nggak akan tergoda, betul? Bisa lihat ini nggak? Ini yang kita pribadi lagi fokuskan untuk kita ya. Tuhan mau orang pilih yang apa, kita mau tetap mau semangat, nggak mempengaruhi saya punya semangat. Bisa nggak saudara-saudara ini mulai dilatih Kak Chen, Oma Alin, semua, Kak Lina, Om Konyep, Om Bram, Om Jeffrey, Brother Alex, Mama Soisa, Kak Rejoen, Oma Opa, bisa mulai latih kita ini? Siap. Ya. Kita dibuka oleh keinginan kita, ya. Iya. Dan kita semua di sini kalau lagi sama ada di memang diizinkan sama-sama, kita cuma menajamkan besi aja, saudara-saudara. Dan setan kasih kesempatan itu buat umat Tuhan jadi baku salah ya. Tapi jangan sampai kita tidak cinta satu sama lain. Itu ya. Karena kita diuji sama kita punya keinginan. Jadi mungkin orang punya orang lain bisa tunjuk, oh saya ternyata masih begini. Oh ternyata saya masih nggak sabar atau apa yang kita bisa perhatikan siapa diri kita sendiri itu dia. Ya, kita di sini ada Itin, Mama, Ray, kita semua berempat dan di sini ada Mem Olsya, Pak Odi di sini. Ya, dan kita semua saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, mari kita terapkan yang sama. Ya, kita saling mendukung, saling menolong, saling mengingatkan, itu aja. Supaya kita menang semua, ya, menang semua dan akhirnya mendapat suatu reward dari Tuhan Yesus kita. Karena kita menang, enggak melayani, capek-capek melayani las kita, apapun itu ya, dari unsur yang ada di dalam diri kita yang tahu sama Tuhan lah. Atau jangan anggap kita tahu, tapi kita enggak gitu juga, itu yang lebih menipu ya. Ya. Setan mau kita sibuk dengan las kita, betul nggak Kak Chen? Padahal kita harusnya sibuk dengan apa Kak Chen? Berhenti berdoa. Malaikat ketiga kan Kak Chen? Malaikat ketiga, iya betul. Jadi ini kita pikirkan, ini yang kita renungkan, aduh Tuhan.
kita udah kayak udah list, kita punya las ini. Waduh Tuhan, kita nggak mau layani ini, nggak mau, kita mau bikin ini, kita mau Tuhan. Waduh, perjuangan loh saudara, pakai lutut berdoa. Karena kita dicobai pakai keinginan orang lain atau diri sendiri, Kak Chen ini. Harus diri sendiri. Jadi kalau kita nih rasa tertekan, aduh rasa nggak enak, itu karena kita punya las sendiri. Bukan karena orang lain bikin ini, bikin itu. Bisa lihat ini nggak, saudara-saudara? Karena kita akan hadapi orang dunia yang lasnya bukan main, kan Kak Chen? Luar biasa loh lasnya. Betul sekali. Jadi kalau kita sekarang nggak kuat dan aduh kayaknya ini kita nggak cocok sekali sama Itin, contohnya gitu ya. Kenapa sih Itin gini, kenapa sih Itin gitu? Apakah itu sebenarnya karena las saya sendiri? Bisa lihat itu Kak Chen? Nah, umat Tuhan harus bersatu loh saudara-saudara. Itu yang saya mau tekankan. Dan itu yang saya selalu tanamkan di pikiran saya. Mem Olsya bisa lihat ini Mem Olsya? Ya. Jangan sampai kita ini jadi dipecahkan oleh kita punya perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak ada atau nggak perasaan itu. Semua. Bisa ada penjelasannya atau apa. Ya. Ya Itin, bisa Itin? Ya, selalu ingat ya itu ya Itin. Ya. Lasnya diri sendiri atau orang lain sayang? Diri sendiri. Mantap, itu dia. Ya. Jadi apakah Itin ada kesempatan untuk nggak suka orang lain jadinya? Kalau Itin tahu ini masalahnya Itin. Nggak ada. Mau orang misalnya berbuat salah Itin, apakah Itin akan nggak suka orangnya atau Itin nggak suka kesalahannya? Punya kesalahan. Oke, mantap. Itu yang harus kita tekankan, harus kita pupukkan, saudara-saudara. Setuju itu? Setuju. Karena bahaya sekali, saudara-saudara. Kita bisa kecenderungan besar untuk nggak suka orang. Ini boleh nih. Sama orang harus hidup damai. Beri. Saudara-saudara bisa lihat ini ya. Ini kita harus ingatkan terus. Kak Rejuan bisa lihat ini. Ini problem besar, Kak Rejuan. Bisa lihat? Iya, betul. Dimanapun kita berada, saudara, masalahnya las sama. Saya percaya itu. Dan kita semua sedang perjuangkan ini semua untuk damai dengan dia. Ya, bisa ya, saudara-saudara? Perhati. Bagaimana Om Bram bisa mengerti pelajaran pagi ini? Ya, jadi bagi Mengerti ya Om Bram? kebutuhan ya. Semangat Om Bram untuk lawan las ini ya. Ya. Iya. Kak Ali, Kak Lina, Meribel bisa ngerti ya, disyukur. Terima kasih. Terus Om Konyek gimana Om Konyek bisa? Ya, bisa deh, puji Tuhan. Terima kasih deh, ya bisa. Ya. Bisa. Iman bisa mengerti pelajaran pagi ini. Bagaimana dengan Brother Alex dan Om Daniel bisa ini? Bisa mengerti? Bisa. Mama Soisa gimana? Bisa? Jelas Mama Soisa? Semuanya jelas gitu. Iya, terima kasih. Ya, Kak Rejuan ya. Sudah dengar tadi. Gimana Mem Olsya, Kak Kokore, Mama bisa? Kak Obi bisa ya? Itin bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, saudara-saudara semangat berjuang ya. Iya. Brother Alex ada mau tambahan? Iya. Silakan. Artinya mengenai pekabaran 1 dan 2. Tentunya orang-orang 1 dan 2 itu dia mempersiapkan pekerjaannya itu untuk